Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist, untuk urutan videonya. Bab 636 Ibu temanmu benar-benar luar biasa. Ini bukan lelucon. Ketika polisi menangkap seseorang, mereka memang bisa membiarkan mereka menangani masalah kecil dengan peringatan, itu seperti kritik yang didapat seseorang dari meludah di jalanan. Namun jika mereka kesal dan memutuskan untuk tegas, tidak ada salahnya mengirim pelaku ke pusat penahanan. Meninggalkan lingkungan Hispanik, Luke dan Selina menghela nafas hampir bersamaan ketika mereka melihat kekacauan di sekitar mereka. Luke bertanya lebih dulu, apa yang kamu keluhkan? Selina, saya pikir itu hal yang baik orang tua saya memilih Shackleford dan menemukan pekerjaan yang layak di peternakan. Sangat sulit untuk bergerak maju di sini, bukan? Bagaimana denganmu, Luke? Keluar dari lingkungan ini dan membuat sesuatu dari diri Anda benar-benar sebuah perjuangan. Namun, yang ingin saya katakan adalah jika terjadi kerusuhan, mungkin dari sinilah awalnya. Selin menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Semua terserah dewa. Lukas mengangguk setuju. Jika tidak ada lagi gempa bumi, gangguan kecil ini secara bertahap akan mereda, seperti lumpur yang diaduk di dasar kolam. Karena itu, semuanya terserah dewa. Ketika dia pulang malam itu, Luke melihat pengalaman dan poin kredit yang dia dapatkan dan tersenyum pahit. Ini pasti lelucon. Bagaimana dia mendapatkan hampir 1000 pengalaman dan poin kredit untuk menangkap perampok dan pencuri kecil? Apakah ada begitu banyak penjahat tersembunyi di Los Angeles? Dia merasa tidak berdaya. Kembali ke rumah, Luke sedang tidak ingin memasak terlalu banyak. Dia hanya memasukkan bahan-bahan yang diasinkan ke dalam oven sebelum dia berbaring di sofa. Dia masih penuh energi secara fisik, tetapi orang-orang aneh itu telah melelahkannya secara mental. Untungnya, Claire sudah pulang, dan dia mengajaknya mengobrol. Luke hanya memberitahunya tentang hal-hal konyol yang dia alami pada siang hari. Claire tertawa terbahak-bahak saat dia mendengarkan, yang mengangkat suasana hati Luke. Terkadang, menghadapi situasi yang aneh bukanlah apa-apa jika itu bisa membawa kegembiraan bagi keluarga dan teman. Luke juga memberitahunya tentang berita yang dia lihat hari ini, tapi menurut Claire itu aneh. Tidak, kenapa aku tidak melihat yang seperti itu? Lukas tercengang. Kamu tidak. Claire dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia berpikir sejenak dan berkata, benar, saya berteman selama kompetisi pemandu sorak sekolah menengah nasional. Dia bilang dia akan pergi ke San Francisco. Aku akan bertanya padanya. Luke, jika dia dari keluarga biasa, saya rasa dia tidak akan tahu apa-apa. Claire mengeluarkan ponselnya dan mencari nomornya sambil berkata, pacar ibunya adalah CEO kaya dari sebuah perusahaan besar San Fran. Luke, ibu temanmu benar-benar luar biasa. Setelah berbicara dengan temannya, Claire menutup telepon. Dia bilang dia belum mendengar hal semacam itu. Pacar ibunya akan pergi ke San Francisco besok. Dia akan terbang bersama mereka dan menghabiskan liburan di sana. Sayang sekali saya harus tinggal di La dan membiasakan diri dengan lingkungan di sini. Luke hanya bisa menghancurkan fantasinya. Jika tidak ada gempa bumi, tidak apa-apa jika kamu ingin berkunjung selama beberapa hari, tetapi jangan pergi sekarang. Claire berubah serius. Dia sangat mengenal Luke. Dia tahu bahwa dia tidak pernah bercanda tentang hal-hal serius. Bahkan selama April Mop, semua trik yang dia lakukan tidak ada yang serius. Haruskah aku memberitahunya dan calon ayah tirinya untuk tidak pergi ke San Francisco? Claire ragu-ragu. Itu tidak benar untuk memasukkan hidung Anda ke dalam rencana perjalanan pribadi orang lain. Namun, jika gempa bumi akan terjadi di San Francisco, bagaimana dia bisa melihat temannya memasuki zona bahaya dan tidak melakukan apa-apa? Luke mengangkat tangannya untuk mengambil tablet itu. Aku akan melihat pria yang ada di TV pada siang hari dulu. Mengatakan itu, dia dengan cepat mengetik Lawrence Hayes dari Caltech di tablet. Membaca sejenak, dia menjadi muram. Pria yang ada di TV adalah seorang profesor dari Caltech yang mengkhususkan diri dalam penelitian gempa. Rupanya mereka telah membuat beberapa kemajuan dalam memprediksi gempa bumi. Mereka dapat memprediksi kapan gempa bumi akan terjadi sampai batas tertentu. Claire berpikir sejenak. Lalu, apakah prediksinya akurat? Luke, itu pasti tidak akan akurat, atau dia akan menjadi spesialis yang terkenal secara internasional dan saya tidak perlu mencarinya, tetapi harus ada beberapa kebenaran di dalamnya. Claire ragu-ragu. Kalau begitu, haruskah aku menelepon Blake atau tidak? Luke mengerutkan kening dan mengangkat tangannya lagi. Biarkan aku berbicara dengan profesor dulu. Kali ini, dia bangkit dan pergi ke halaman belakang, di mana dia berbicara lama sebelum dia kembali.
Claire, bagaimana hasilnya? Luke, kamu harus menghentikan temanmu pergi ke San Francisco, dan juga katakan padanya untuk tidak tinggal di gedung-gedung tinggi di Los Angeles. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Jika memungkinkan, hindari pusat kota dan gedung-gedung tinggi selama beberapa hari ke depan. Petik 2. Claire, apakah yang dikatakan profesor itu benar? Lukas menggelengkan kepalanya. Saya hanya bertanya kepadanya seberapa yakin dia dalam spekulasinya. Dia mengatakan bahwa ada kemungkinan 90% dari gempa bumi yang lebih besar terjadi. Claire merasa itu aneh. Dan kamu baru saja membeli apa yang dia katakan. Luke meliriknya. Saya katakan selama prediksinya akurat, saya akan menyumbang untuk program penelitiannya, apakah gempa terjadi atau tidak. Claire, baik, uang memang menyelesaikan banyak masalah. Tidak banyak orang yang harus Luke beritahu. Dia baru saja menelepon Jenny dan memberitahunya tentang kemungkinan gempa bumi, menyuruhnya tinggal di gedung-gedung rendah untuk saat ini. Terkejut, Jenny mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya, dan mengetahui bahwa sumber Luke tidak pasti, sehingga berita itu tidak dapat disebarkan begitu saja. Jika berita ini keluar, sulit untuk mengatakan apakah itu rumor jahat untuk menciptakan kekacauan atau peringatan ramah. Dalam banyak kesempatan, konsekuensi dari sebuah bencana tidak seburuk mengetahui sebelumnya bahwa itu akan terjadi. Jika desas-desus menyebar, keparahan situasi mungkin dibesar-besarkan 100 atau bahkan 10.000 kali, dan peristiwa kecil dapat menyebabkan kekacauan total. Dalam kehidupan terakhirnya, beberapa kerabat Luke pernah membeli garam beriodium seharga 10 tahun karena rumor bahwa garam itu bisa menangkis radiasi nuklir. Keluarganya sendiri tidak seburuk itu, mereka hanya perlu pergi keluar dan membeli garam lagi setelah 2 tahun. Informasi yang tidak dapat diverifikasi maka benar-benar tidak dapat dibagikan secara sembarangan. Claire akhirnya menelepon temannya Blake, tapi dilihat dari ekspresinya, hasilnya tidak terlalu bagus. Luke memeluk dan menghiburnya. Itu informasi yang belum diverifikasi. Kamu sudah mencoba yang terbaik. Tertekan, Claire mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Luke, bagaimanapun, melanjutkan, jika gempa bumi benar-benar terjadi, pastikan Anda aman, dan cobalah untuk pulang dan tinggal di sini. Rumahnya adalah bungalow tanpa pohon tinggi atau tiang listrik di dekatnya. Itu memang tempat paling aman saat gempa. Claire berkata tanpa daya, bukankah kamu mengatakan bahwa itu hanya spekulasi? Luke menepuk kepalanya. Aku tidak peduli dengan orang lain, tapi aku peduli padamu. Bagaimanapun, kamu adalah saudara perempuanku. Petik 2. Claire tidak bisa membantahnya. Malam itu, Luke berkeliaran di luar lagi dan kembali sebelum pukul 3 pagi. Dia tidak punya banyak untuk menunjukkan untuk perjalanan ini. Serangga yang dia tanam di kamar beberapa anggota geng yang berpengetahuan luas tidak menangkap sesuatu yang penting. Semua orang sedang mendiskusikan kekacauan yang disebabkan oleh gempa bumi. Hanya ada sedikit informasi tentang apa yang paling dikhawatirkan Luke, orang-orang yang putus asa dari luar kota. Bab 637 Dia Pahlawan. Manusia melamar, tetapi dewa memutuskan. Lukas menghela napas dalam. Saat ini, siapapun yang ingin menyelamatkan Alex harus masuk ke penjara county. Setiap geng yang mendapatkan ide ini di kepala mereka pasti sudah gila dan sangat paranoid. Tanpa kecerdasan yang tepat, akan sulit baginya untuk menyingkirkan mereka dalam operasi cepat. Jika dia lambat dalam memusnahkan mereka, beberapa penjahat yang lebih mencurigakan mungkin akan melarikan diri. Dan itu akan menjadi penurunan laba bersihnya. Sedikit tertekan, Luke dan Selina pergi bekerja seperti biasa keesokan harinya. Mereka tiba di kantor polisi lebih awal dari hari sebelumnya, tetapi ketika mereka memasuki divisi kejahatan besar pada pukul 8, mereka masih yang terakhir tiba. Dustin memberikan pengarahan lagi. Dia pertama kali memuji semua orang atas kerja keras mereka pada hari sebelumnya. Dia kemudian merevisi tugas mereka untuk hari ini. Hasil para detektif yang keluar kemarin untuk menyebarkan berita di tingkat akar rumput cukup bagus. Hari ini, saatnya untuk kembali fokus pada ketertiban umum dan membantu petugas patroli menangkap orang-orang yang gelisah. Dustin menugaskan semua orang ke area yang berbeda, tetapi memberitahu Luke dan Selina secara sepintas untuk pergi kemanapun mereka dibutuhkan untuk menghilangkan kerusuhan. Baku tembak tidak sering terjadi saat detektif menangani kasus. Bukan hal yang aneh bagi detektif untuk tidak harus menembak tersangka selama bertahun-tahun. Tetapi situasinya tidak akan terlalu stabil di hari-hari mendatang. Dustin mengingatkan semua orang untuk bersiap-siap, dan tidak lupa mengenakan rompi anti peluru saat bertugas di lingkungan yang bermasalah. Pengarahan sekali lagi selesai dalam waktu kurang dari 10 menit, dan lusinan detektif dari divisi kejahatan besar berhamburan.
Itu adalah hari yang sibuk dan bising lagi. Luke sekali lagi mendapatkan banyak pengalaman dan poin kredit. Mereka menangani banyak kasus sepele dan kecil seperti penjarahan, pencurian, tawuran dan vandalisme sepanjang hari. Penghasilan Luke lebih dari 1.500 pengalaman dan poin kredit cukup menunjukkan bagaimana orang-orang Los Angeles yang sederhana dan jujur mengandalkan ketekunan mereka untuk menopang diri mereka sendiri. Malam itu, Luke keluar lagi. Dia akan memusnahkan geng malam ini, dan sambil lalu, mendapatkan semua informasi yang bos miliki tentang orang-orang yang putus asa dari luar kota. Mengemudi Toyota hitam bekas, dia menghindari kamera pengintai saat dia melewati gang-gang. Pada akhirnya, ketika Toyota sedang melewati sebuah gang di pusat kota, sesuatu terjadi. Tanah mulai bergetar, dan gedung-gedung apartemen di kedua sisi gang bergetar. Terdengar suara segala macam barang rongsokan yang jatuh dan pecah, bersamaan dengan suara pecahan kaca. Lampu di gedung apartemen menyala satu demi satu. Anak-anak meratap dan orang dewasa berteriak. Seolah-olah seluruh kota tiba-tiba menjadi hidup. Sayangnya, ini bukan hanya kiasan, dan datang dengan konsekuensi yang mengerikan. Di depan, sebuah gedung tinggi dengan penerangan sebagian bergoyang-goyang seperti sedang menari. Pikiran melintas di benaknya, dan sebuah rencana yang telah lama dipikirkan Luke muncul di kepalanya. Apakah sekarang waktu terbaik untuk itu? Dengan cepat mengambil keputusan, dia memakai satu set peralatan dari inventarisnya. Dia juga mengirim pesan ke Selina untuk memastikan bahwa dia aman. Saya, Fat. Selina langsung menjawab bahwa dia dan Claire baik-baik saja. Luke hanya menyuruhnya untuk memberitahu Claire dan Dollar untuk tinggal di rumah, sementara Selina bisa melakukan apa yang dia suka. Mereka pasti akan segera mendapat telepon dari Departemen Kepolisian untuk keluar dan menjaga ketertiban. Selina dapat membantu memberinya waktu untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan poin kredit. Jika dia muncul dengan identitas aslinya dan tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya, efisiensi penyelamatannya akan turun lebih dari 10 kali lipat. Luke memakai semua perlengkapannya dalam waktu kurang dari 1 menit. Memastikan bahwa dia tidak meninggalkan apapun di mobilnya, dia keluar, melepaskan pengaitnya, dan naik ke atap gedung apartemen. Atap gedung berlantai 6 itu bergetar lebih kuat lagi, tetapi Luke tetap stabil saat dia berdiri di tepinya. Dia melihat sekeliling, lalu dengan cepat melompat. 2 mobil bertabrakan di jalan. Akibat gempa tersebut, pengemudi wanita di salah satu mobil telah membelok ke jalur berlawanan dan menabrak mobil lain. Kedua pengemudi dilindungi oleh airbag dan sabuk pengaman, tetapi mobil pengemudi wanita itu mengalami kebocoran oli. Luke dengan cepat melompat. Jubah yang dia kenakan menjadi kaku sebelum dia mendarat, memungkinkan dia untuk meluncur beberapa meter terakhir ke bawah. Jubah itu kemudian menjadi lunak lagi saat dia mendarat tepat di sebelah mobil. Jendela pintu depan pecah. Dia meraih pintu dan merobeknya, sebelum dia mengeluarkan pengemudi wanita yang pusing itu. Memegangnya dengan tangan kirinya, dia membuka pintu belakang dengan tangan kanannya dan meraih seorang gadis berusia sekitar 7 tahun. Dia membawa ibu dan anak itu ke mobil lain, satu di masing-masing tangan. Pria di kursi pengemudi berteriak, "Tolong saya. Kakiku terjepit." Kaki kiri pria malang itu terjepit di bawah mobilnya yang hancur. Setelah memeriksa situasi sejenak, Luke mendobrak pintu. Mendorong ke atas dan ke bawah pada kusen pintu pada saat yang sama, dia menciptakan celah yang cukup besar untuk menyeret pria itu keluar dari mobil. Sementara pria itu berteriak kesakitan, dia menatap Luke dengan penuh rasa terima kasih. Dia mencium bau minyak, siapa tahu mobilnya bocor. Luke tidak lupa mengangkat telepon dari lubang kaki di sisi pengemudi, dan memberikannya kepada pria itu. Kemudian, dengan laki-laki di satu tangan dan ibu dan anak perempuan di tangan lainnya, dia membawa mereka ke dalam sebuah gedung apartemen di sisi jalan. Gempa sudah berhenti pada saat itu. Meskipun ada retakan kecil di gedung apartemen, itu umumnya utuh dan jauh lebih aman daripada tinggal di luar. Tidak memperhatikan ekspresi heran wanita tua yang merupakan manajer gedung, Luke berbalik dan pergi. Nyawa dipertaruhkan dalam keadaan darurat, dan menyelamatkan mereka berarti pengalaman dan penghargaan. Dia tidak punya waktu untuk berbicara sama sekali. Setelah Luke pergi, manajer lama itu akhirnya bertanya dengan hati-hati, "Apakah dia merampok kalian semua? Apakah Anda ingin saya memanggil polisi?" Baik pria maupun wanita tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pria itu lebih ulet meskipun kakinya patah, dan berkata, "Tidak, dia menyelamatkan kita. Dia seorang pahlawan." Manajer tua itu terkejut. Lalu kenapa dia berpakaian seperti itu? Dia tidak bisa menemukan kata yang cocok untuk menggambarkannya. Namun, gadis itu tiba-tiba berkata, "Dia seorang pahlawan super."
Dia pasti. Itu sebabnya dia berpakaian seperti itu. Wanita tua itu tidak membantah, tetapi tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia terlihat seperti penjahat super, berpakaian serba hitam seperti itu. Luke tidak tahu bahwa manajer lama memanggangnya. Dia sibuk berlari menuju kumpulan pengalaman dan poin kredit berikutnya. Setelah berlari puluhan meter, dia melepaskan grappling hook-nya dan naik ke lantai 3, lalu naik ke jendela. Di dalam, seorang wanita yang sibuk berteriak ketakutan, dan kedua anak di belakangnya melakukan hal yang sama. Luke mengabaikannya dan dengan cepat mengamati dapur sebelum dia mematikan katup gas di salah satu sudut. Saya sudah menutup katupnya. Buka jendela untuk ventilasi, lalu hubungi polisi. Sebuah suara yang dalam dan mekanis terdengar, sebelum Luke melompat keluar jendela. Ah! Ibu dan anak-anak itu berteriak lagi. Ini adalah lantai 3, dan tidak ada tangga darurat di luar. Mereka berlari ke jendela, hanya untuk melihat bahwa Luke tidak menabrak jalan di bawah, tetapi lari puluhan meter jauhnya. Yang lebih besar dari kedua anak itu, yang laki-laki, bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bu, siapa pria itu barusan? Apakah dia ayah?" Bab 638 Jangan menolak berbuat baik hanya karena kecil. Wanita itu tersedak dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia bukan ayah. Ayah masih dalam perjalanan bisnis. Tapi dia pria yang baik, kurasa. Tapi mengapa pria yang baik berpakaian serba hitam tanpa memperlihatkan wajahnya? Itu masalah. Good guy Luke yang baru saja diejek lagi berlari menuju kumpulan pengalaman dan poin kredit berikutnya. Dia memperoleh 500 pengalaman dan poin kredit karena membantu wanita itu mematikan katup gas. Jelas, mungkin ada kecelakaan kebocoran gas dengan banyak korban jika dia tidak ada di sana. Jadi, jangan menolak berbuat baik hanya karena kecil. Mengucapkan pepatah Cina kuno ini, Luke mempercepat langkahnya. Dalam perjalanannya, dia membantu selusin orang dan memperoleh ratusan pengalaman dan poin kredit setiap kali. Melewati sebuah jendela, dia tiba-tiba menarik pengaitnya dan meraih ke ambang jendela yang akan dia lewati. Melompat melalui jendela, dia menendang dua orang yang sedang sibuk mengemas obat-obatan terlarang. Dia meraih kantong kristal putih dan membuangnya ke wastafel. Sistem, hancurkan obat-obatan terlarang. Lengkap, EXP plus 500. Kredit plus 500. Bingo, dia telah mendapatkan begitu banyak untuk kurang dari 10 detik kerja. Itu sempurna. Dia bahkan tidak menyentuh tumpukan uang di atas meja, dan pergi melalui jendela dapur secepat dia datang. Berlutut di salah satu sudut ruangan, kedua pengedar narkoba itu muntah-muntah dan merasa kasihan pada diri mereka sendiri. Aduh, sial, psikopat, itu $200.000, oh, abis. Jika Luke masih di sini, dia akan berkata, tolong siapkan lebih banyak untukku lain kali. Setelah rejeki nomplok ini, dia langsung pergi ke atap dan terbang melintasi beberapa gedung apartemen sebelum dia melompat. Di sudut jalan, sebuah mobil patroli menabrak dinding sementara sebuah SUV menabrak sisi kiri mobil. Di dalam mobil polisi, petugas kulit putih di kursi pengemudi pingsan dengan wajah berdarah, dan petugas kulit hitam di kursi penumpang berteriak putus asa ke walkie-talkie-nya. Komunikasi polisi sudah kelebihan beban. Tidak ada yang menanggapi panggilannya untuk meminta bantuan. Pintu kiri dihancurkan oleh SUV, dan pintu kanan ditekan tepat ke dinding. Dia terjepit di dalam mobil yang hancur dan tidak bisa bergerak, tidak ada cara untuk melarikan diri melalui jendela depan atau belakang. Pada saat itu, bayangan gelap mendarat dari langit di sebelah kursi pengemudi. Melihat orang yang serba hitam dan menjulang tinggi seperti raksasa, mata perwira hitam itu melotot. Apa-apaan? Dia kemudian melihat raksasa hitam ini membuka pintu SUV dan mematikan mesinnya. Setelah memeriksa pengemudi yang tidak sadarkan diri, dia berbalik. Yang mengejutkan petugas, raksasa hitam ini hanya meletakkan tangannya di kedua mobil dan mendorongnya terpisah. Dengan derit logam, SUV itu mundur. Bam! Pintu pengemudi mobil polisi dibuka dengan cepat. Raksasa hitam itu dengan cepat memeriksa luka perwira kulit putih itu, lalu berkata dengan suara mekanis yang dingin, "Petugas, bagaimana perasaanmu?" Wah, petugas kulit hitam itu menunjuk dirinya sendiri dengan tatapan kosong. "Apakah kamu bertanya padaku?" Raksasa hitam, "Aku bertanya pada kalian berdua." Petugas kulit hitam itu kembali ke dirinya sendiri. "Kakiku macet." Raksasa hitam, "Apakah itu rusak? Atau kamu tidak bisa bergerak?" Petugas kulit hitam itu sudah memeriksa kakinya. Itu hanya macet, itu tidak rusak. Saat mereka berbicara, raksasa hitam itu selesai memeriksa petugas kulit putih itu. "Aku akan memasukkannya ke dalam SUV.
mengendarai mobil dan membawa mereka ke rumah sakit. Anda harus bergegas, petugas ini mengalami cedera kepala dan perlu dioperasi. Saat dia berbicara, dia dengan cepat memindahkan petugas kulit putih ke kursi belakang SUV dan kemudian memindahkan pengemudi SUV ke kursi penumpang. Dia kemudian pergi ke bagian belakang mobil polisi dan mendorongnya dengan kakinya. Mobil polisi itu tersentak maju 1 meter untuk membuka pintu kanan. Petugas kulit hitam itu turun dari mobil dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Raksasa hitam, bagaimanapun, menunjuk ke SUV. Berhentilah membuang-buang waktu jika Anda tidak ingin pasangan Anda mati. Kirim dia ke rumah sakit sekarang. Petugas kulit hitam itu mengangguk dengan cepat tetapi tidak berhenti mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pada akhirnya, raksasa hitam itu mengangkat tangannya, dan dia langsung melesat ke udara, menghilang dari pandangan petugas. Perwira hitam itu ternganga kaget. Apa-apaan itu? Dia mengangkat kepalanya dan samar-samar melihat ujung jubah hitam lebar melintas di atas atap. Tapi tatapannya dengan cepat beralih saat dia mengingat peringatan raksasa hitam itu. Gempa bumi telah terjadi, dan rumah sakit akan segera dipenuhi orang. Jika dia tidak segera membawa rekannya ke rumah sakit, tidak akan ada cukup dokter atau ruang operasi yang tersedia. Setelah membantu beberapa kelompok orang yang lewat dan penduduk yang mengalami kecelakaan, Luke mendengar pemberitahuan pada frekuensi polisi di lubang suara kirinya. Sejumlah orang terjebak di lift wisata di pusat kota Phoenix Plaza. Petugas di daerah itu, tolong berikan bantuan secepatnya. Lukas memiringkan kepalanya. Phoenix Plaza, bukankah itu bangunan, menari, di awal? Melihat ke atas, dia samar-samar bisa melihat sekelompok orang berteriak di puncak alun-alun yang tingginya lebih dari 30 lantai. 10 meter dari atas ada lift wisata di luar alun-alun yang sepertinya akan jatuh kapan saja. Luke dengan cepat mempercepat dan melompat dari atap gedung 10 lantai tempat dia berada. Jubah di punggungnya langsung mengeras untuk menopangnya saat dia meluncur di udara di atas kompleks bangunan ke alun-alun yang jaraknya ratusan meter. Saat dia mendekati Phoenix Plaza, dia tiba-tiba mendengar jeritan berlarut-larut dari seorang wanita serta tangisan putus asa dari atas. Dia mengangkat kepalanya sedikit, hanya untuk melihat sosok tinggi dan ramping jatuh di udara. Tidak jauh di atasnya, seseorang menjulurkan kepalanya melalui pecahan kaca dan berteriak, "Tidak!" Luke mengubah arah dalam luncurannya dan melemparkan pengait pada saat yang bersamaan. Bergerak ke samping beberapa meter, pengait itu terpasang di tempatnya tepat saat wanita ramping itu mencapainya. Luke meraihnya dengan satu tangan saat dia membiarkan tali itu terlepas untuk mengimbangi momentum wanita itu. Dia sendiri tidak takut dengan dampaknya, tetapi dia tidak memiliki medan stabilisasi Superman, jika dia langsung menghentikan kejatuhannya, dia akan patah tulang di sekujur tubuhnya. Menggunakan tali pengait untuk mengimbangi beban benturan, mereka sudah turun selusin lantai. Mencapai ujung tali, Luke langsung mengingat kait bergulat, dan jubahnya terbuka dan mengeras. Dia meluncur turun dengan wanita di lengannya dan meletakkannya di pintu masuk gedung. Dia melirik tanda di pintu masuk, Stark Tower. Dia telah menyelamatkan seorang karyawan penting dari seorang pria kaya tertentu, ketika dia meniru kemampuan pria itu lain kali, hati nuraninya akan jernih. Memikirkan itu, dia tidak berhenti setelah dia mendarat, tetapi mempercepat dan menggunakan momentum dari luncurannya untuk tiba-tiba melompat dan terbang sekali lagi menuju Phoenix Plaza. Seluruh lift point pengalaman yang terperangkap masih menunggunya. Bab 639 orang jatuh, lift jatuh. Di belakangnya, wanita yang telah melihat hidupnya berkelebat di depan matanya dalam 20 detik yang singkat itu gemetaran dan hampir tidak bisa mendengar jeritan di sekitarnya. Itu bukan karena dia pengecut. Siapapun akan dianggap berani jika mereka tidak kencing di celana setelah jatuh 100 meter. Fakta bahwa dia masih bisa berdiri di atas kakinya sendiri menunjukkan betapa uletnya dia. Pada saat itu, keamanan di dalam gedung dicurahkan untuk mengawalnya ke dalam. Gempa sudah berhenti. Tanpa transportasi, lebih berbahaya berlama-lama di luar gedung. Di ujung lain, Luke tiba di Phoenix Plaza dalam waktu kurang dari 10 detik. Sirene di kejauhan menunjukkan bahwa mobil patroli sedang dalam perjalanan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tanpa peralatan profesional dan waktu yang hampir habis, mereka hanya bisa menatap tak berdaya dan cemas pada lift yang terhuyung-huyung itu. Petugas pemadam kebakaran mungkin punya cara. Mereka profesional dan memiliki lebih banyak alat, tetapi mereka tidak akan sampai di sini tepat waktu. Dengan dua pengait di kedua tangannya, Luke melemparkannya secara bergiliran dan naik ke dinding tanpa henti. Kait bergulat ini telah dirancang khusus dengan fisiknya yang luar biasa dan mempertimbangkan kenaikan yang cepat. Hanya dalam beberapa detik, dia mencapai puncak lift.
Dia menembakkan dua anak panah tali paduan, yang berputar di sekitar lift tamasya beberapa kali sebelum mereka kusut bersama di bawah lift. Ujung kedua anak panah tali diikat ke bagian logam bangunan sebagai langkah keamanan tambahan untuk lift. Baru saat itulah Lukas berbicara. Semua orang di lift, dengarkan. Lift telah diamankan, dan Anda aman untuk saat ini. Aku akan memecahkan kaca di dalam dan mengeluarkanmu. Tolong jangan bergerak atau panik. Saat dia berbicara, dia pindah ke sisi lift tamasya yang menghadap ke gedung. Dia tidak bisa menyentuh kaca yang menghadap keluar, karena kemiringan lift, semua orang di dalam berkumpul ke arah itu. Jika dia memecahkan kaca di sana, seseorang akan langsung jatuh. Selusin orang di dalam lift gemetar ketika beberapa berteriak, WTF, dan OMGS, sementara beberapa akan kencing sendiri. Luke mengabaikan mereka. Lift dalam kondisi buruk. Penopang logam di atasnya mengerang dan berputar dengan kecepatan yang terlihat, itu tidak akan bisa bertahan lama. Luke mengeluarkan pisau melengkung dari punggungnya dan menusukkannya ke dinding kaca lift. Pisau itu memotong dengan kuat ke dalam kaca, yang pecah. Ini hanya kaca temperet biasa. Semuanya akan hancur selama satu bagian rusak. Itu juga yang menjadi alasan Luke hanya berani menyentuh dinding kaca lift yang menghadap gedung itu. Selusin orang di dalam lift berteriak lagi, dan beberapa dari mereka bahkan mulai meronta-ronta. Tidak, Dewa, selamatkan kami. Hentikan orang gila ini. Luke sama sekali tidak terganggu. Mereka berada puluhan meter di udara dalam lift wisata transparan, dapat dimengerti bahwa emosi mereka tidak stabil. Luke mengeluarkan anak panah tali lain dan mengikatnya ke belati sebelum dia tiba-tiba melemparkannya ke dinding kaca gedung, menghancurkannya. Luke melihat ke dalam, hanya untuk melihat bahwa tidak ada tempat untuk mengamankan anak panah tali. Menempatkan belati, dia membuang anak panah tali lagi untuk membungkus meja terbesar dan terberat di ruangan itu. Dia kemudian menempelkan ujung anak panah tali ke gesper di pinggangnya, sebelum dia melompat ke lift tamasya melalui lubang. Orang-orang di lift menjerit lagi. Luke, bagaimanapun, hanya berkata, merayap begitu Anda berada di dalam jika Anda tidak ingin dihancurkan oleh orang lain. Dengan itu, dia meraih dua orang yang paling dekat dengannya dan melemparkan mereka ke belakangnya. Dengan jeritan menyedihkan, mereka terbang keluar dari lubang yang rusak. Mereka melewati lubang di lift dan dinding kaca yang pecah di alun-alun dan jatuh ke ruangan di dalam gedung. Tapi mereka masih berteriak dengan sedih dan untuk sesaat lupa berhenti. Luke tidak berhenti bergerak sama sekali dan meraih dua orang lagi sebelum melemparkan mereka ke belakangnya. Dengan dua teriakan lagi, dua orang lagi terlempar ke dalam gedung. Pada saat sampai pada pasangan keempat, mereka tidak lagi berteriak ketika Luke meraih mereka. Dua orang pertama yang dilemparkan ke dalam gedung telah berteriak dengan keras, tetapi ketika mereka melihat dekorasi interior gedung di depan mereka, suara mereka dengan cepat turun seolah-olah seseorang telah mengecilkan volumenya. Mereka bergumam tidak percaya. Apakah saya diselamatkan? Apakah saya diselamatkan? Luke, bagaimanapun, menjadi tidak sabar. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Merangkak begitu Anda berada di dalam. Jika Anda tidak bisa, mintalah seseorang membantu Anda. Orang-orang di dalam terlalu gembira untuk mendengar apa yang dia katakan. Luke tidak mengulangi dirinya sendiri, dan hanya melemparkan dua orang lagi. Bam, bam, dua orang pertama ditabrak oleh orang-orang yang masuk dari lift. Dua yang terakhir ini lebih berpikiran jernih, dan dengan cepat mundur dengan merangkak. Yang lebih berani dari keduanya juga menyeret dua sial yang kesulitan mengatur napas setelah dipukul. Karena dia sedang terburu-buru, anak panah tali Luke tidak terlalu bisa diandalkan, dan dia tidak berani mengerahkan terlalu banyak kekuatan, jadi orang-orang yang dia lempar ke dalam masih berjarak 3 hingga 4 meter dari tepi. Jika mereka semua berkerumun di sekitar pembukaan, mereka akan menghalangi jalan untuk beberapa orang terakhir. Itu hanya akan menunda dia untuk mendapatkan kredit. Dengan dua sial sebagai contoh, semua orang belajar pelajaran mereka. Mereka bisa tertawa, menangis, atau melakukan apapun yang mereka inginkan setelah merangkak beberapa meter, selama mereka tidak menghalangi. Sementara pria besar berbaju hitam ini dengan gagah berani menyelamatkan semua orang, dia tampaknya tidak memiliki temperamen yang baik. Setelah mengusir 7 pasang orang, Luke akhirnya melihat dua kenalan lama. Dia telah melihat mereka ketika dia memanjat sebelumnya. Mereka adalah wanita yang terkenal cantik, tetapi telah ditekan ke kaca oleh orang lain dan tidak bisa bergerak sama sekali. Wajah menawan dan atraktif mereka tergencet menjadi bentuk-bentuk aneh. Luke bahkan bisa melihat bekas alas bedak merah muda mereka di kaca. Dia hampir secara impulsif mengeluarkan ponselnya untuk mengambil selfie dengan penampilan menakutkan mereka.
Tetapi untuk mempertahankan aura misterinya, Luke tidak melakukan hal konyol ini pada akhirnya. Dia baru saja meraih lengan mereka, ketika penyangga logam lift tidak tahan lagi. Itu tersentak, dan seluruh lift miring 45 derajat dan mulai jatuh. Kedua wanita itu menjerit. Meskipun dia memakai earphone yang menyaring suara, Luke tidak bisa menahan keningnya, apakah ini auman singa juga? Untungnya, teriakan mereka sebenarnya tidak sekuat auman singa Stephanie, meski masih bisa membuat telinga orang biasa tergelitik. Bab 640 Siapa yang mencuri pekerjaan kita? Pada saat itu, Luke tiba-tiba memutuskan untuk bersenang-senang. Ketika dia meraih lengan wanita, dia mengingat anak panah tali yang melilit lift dan yang di pinggangnya dan memasukkannya kembali ke inventarisnya. Tanpa anak panah tali untuk menahannya, lift miring lebih cepat dan jatuh dalam sekejap mata. Kedua wanita yang dipeluk Luke menjerit lebih keras ketika mereka menyadari bahwa jarak antara mereka dan lift tidak semakin lebar, mereka juga jatuh. Saat tanah yang gelap bergegas untuk menemui mereka, para wanita itu berhenti berteriak. Udara memenuhi mulut mereka yang terbuka lebar saat mereka jatuh, dan mereka terlalu cemas untuk membuat suara lagi. Menyerah pada nasib mereka, para wanita sudah mulai berdoa kepada dewa sebelum sprint terakhir ke surga ini. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa Luke telah mencengkeram mereka dengan kuat di bawah lengan mereka. Kemudian, jubahnya yang lebar terbuka dan berubah bentuk sebelum menjadi kaku. Mereka tiba-tiba berhenti jatuh saat penurunan cepat mereka berubah menjadi luncuran. Tertegun, para wanita itu menoleh, hanya untuk melihat dua sayap hitam besar di atas kepala mereka saat mereka bertiga meluncur ke depan. Luke bahkan memiliki kekuatan untuk berbalik dan membawa mereka kembali ke pintu masuk alun-alun. Mendarat dengan beberapa langkah cepat, dia menurunkan dua wanita yang telah menggantungnya. Nyonya, barusan, bibirnya berkedut di bawah helmnya. Dia mendorong mereka ke dalam gedung sebelum berkata, "Selamat tinggal." Dia harus menyelinap sekarang. Dia sudah melihat noda mencurigakan di salah satu pakaian wanita itu. Hidung tajamnya juga mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin sudah terlalu jauh dengan leluconnya. Tapi mereka aman dan sehat. Ini pasti lebih baik daripada terbunuh oleh musim gugur. Apapun masalahnya, saya menyelamatkan hidup mereka. Sambil mencoba meyakinkan dirinya sendiri, dia mulai berlari. Setelah mengambil beberapa langkah, dia mendengar teriakan gemetar di belakangnya. "Kamu siapa?" Itu dari wanita yang tidak membuat dirinya kesal. Jelas, dia punya lebih banyak nyali. Luke tidak berbalik. Suara elektronik terdengar. "Aku, Batman." Wanita itu menggumamkan nama itu beberapa kali sebelum dia akhirnya sadar kembali, dan menoleh ke pasangannya dengan prihatin. "Jennifer, kau baik-baik saja?" Wanita lain gemetar ketika dia berkata, "Bolehkah saya meminjam syal Anda?" Keduanya tidak bisa membantu tetapi melihat bagian bawahnya. Wanita pertama diam-diam melepas selendangnya dan mengikatkannya di pinggang wanita kedua. Luke bersenang-senang dengan penyelamatan setinggi langit dan lelucon praktis itu, dan sekarang fokus menyelamatkan orang. Saat dia menyelamatkan lebih banyak orang, interkom polisi mulai meledak dengan laporan. "Operator, ada seorang pria berpakaian hitam dan mengenakan jubah hitam. Sama di sini, dia menyelamatkan orang, dia di distrik pusat. Dia baru saja menyelamatkan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang yang terperangkap di gedung apartemen. Dia menangkap beberapa pengedar narkoba yang terlibat dengan petugas polisi. Dia berlari ke gedung apartemen yang terbakar dan menyelamatkan 2 gadis kecil. Ya dewa, apakah dia benar-benar manusia? Dia melubangi dinding di lantai 2 dan membuat jalan keluar bagi orang-orang yang terbakar. Ya dewa, apakah dia malaikat yang engkau kirimkan kepada kami? Sampah. Apakah seorang malaikat akan mengenakan pakaian serba hitam? Warna luar tidak mewakili bagian dalam. Bung, kamu tidak tahu apa yang baru saja aku rekam. Pria itu terbang ke langit dan menangkap seorang wanita yang jatuh dari Stark Tower. Lalu, dia terbang bersamanya. Ya dewa, itu tidak bisa dipercaya. Petik 2. Aku juga melihatnya. Dia memiliki sayap kelelawar di punggungnya. Sampah, hanya iblis yang memiliki sayap seperti itu. Dia sama sekali bukan iblis. Dia pahlawan. Di markas besar, direktur yang bergegas untuk mengawasi situasi tercengang oleh laporan dari kepala Departemen Intelijen. "Apa-apaan ini?" Kepala intelijen tersenyum pahit. "Itu benar. Komunikasi kami penuh dengan berita serupa." Direktur menutupi dahinya. "Jadi maksudmu pria misterius berbaju hitam dan memiliki sayap menyelamatkan warga sebelum kita bisa?" Kepala intelijen, "Ya." Setelah keheningan singkat, direktur itu meraung. "Lalu apa yang dilakukan petugas kita?"
Melihatnya menjadi pusat perhatian. Apakah Anda tahu berapa banyak media yang akan mengejek polisi karena tidak dapat dibandingkan dengan seorang pria berpakaian hitam? Kepala intelijen menghela nafas. Dengan perkiraan kasar, tidak termasuk warga sipil, dia telah menyelamatkan Pepper Potts, Palmer Stark, beberapa anggota kru film Hollywood, termasuk sutradara terkenal Scott Jones dan bintang Jennifer Perry dan Sirah dan Jonathan Hans dan putranya, yang sedang makan malam. Direktur menghirup udara dingin. Apakah kamu bercanda? Kepala intelijen menggelengkan kepalanya. Tidak, dan itu baru kami konfirmasi. Dia bergerak sangat cepat, dan dia juga bisa terbang. Sebagian besar orang yang dia selamatkan tidak terlihat oleh petugas kami. Direktur, apakah Anda mengatakan bahwa dia mungkin telah menyelamatkan lebih banyak VIP? Kepala intelijen, dia aktif di pusat kota, di mana para selebriti lah atau bahkan seluruh dunia berkumpul. Tidak akan mengejutkan jika dia menyelamatkan lusinan orang penting dan bintang malam ini. Kepala direktur mulai sakit. Sial, pernyataan apa yang bisa dia buat besok, dengan pria berbaju hitam ini menyelamatkan begitu banyak orang penting dan warga sipil. Haruskah, malaikat, bersayap hitam ini diberi medali atas keberaniannya? Lalu bagaimana dengan LAPD? Apakah semua petugas polisi tidak berguna? Luke tidak tahu bahwa dia baru saja memberi LAPD masalah serius. Dia terlalu sibuk berkeliaran di pusat kota. Dia membantu siapa saja yang membutuhkan dan mengumpulkan pengalaman dan poin kredit. Bukannya dia sengaja menyelamatkan orang-orang besar. Hanya saja selain warga biasa di gedung-gedung apartemen, kebanyakan orang yang masih berada di luar dan sekitar pusat kota selarut ini adalah para selebritis dan orang-orang hebat di berbagai pertemuan. Gempa sebelumnya telah menyebabkan bangunan bergoyang seperti sedang menari, jadi pesta yang diadakan di tingkat yang lebih tinggi pasti akan menderita. Tidak seperti yang dipikirkan sutradara, Luke terlalu sibuk untuk menyelamatkan mereka semua. Dia hanya membantu dalam keadaan darurat, atau ketika situasinya terlalu sulit untuk diselesaikan oleh polisi dan petugas pemadam kebakaran. Bagaimanapun, dia bukan petugas pemadam kebakaran, dan tidak takut akan keluhan. Dia hanya perlu memindahkan orang-orang yang berada dalam bahaya ke tempat yang aman. Apakah mereka mengencingi celana mereka atau tidak dalam proses itu bukan urusannya. Awalnya, dia bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Tetapi 4 hingga 5 helikopter segera terbang dengan cepat melintasi langit malam untuk mengelilingi dan merekam Luke bahkan ketika dia melompat turun dari gedung yang terbakar bersama pasangan. Saat itu masih larut malam. Untuk merekamnya dengan jelas, lampu helikopter menerangi posisi Luke. Itu bukan apa-apa bagi Luke. Helmnya benar-benar menutupi kepalanya dan lensanya secara otomatis menyaring cahaya yang kuat. Tapi pasangan yang dipegangnya ketakutan setengah mati. Bab 641 berganti identitas, dan Claire meminta bantuan. Dalam cahaya lampu helikopter, raksasa hitam memegang sepasang di kedua tangan. Keduanya merasa seperti berada dalam adegan dari TV, di mana seorang penjahat menyandera orang yang tidak bersalah ketika mereka terpojok. Pemuda itu tergagap, "Debung, aku bisa memberimu uang sebanyak yang kau mau selama kau melepaskanku." "Luke, tempatmu baru saja terbakar habis." Pemuda itu, "Saya membawa kartu saya. Uangnya masih ada." "Tunggu, bukankah kamu bilang kamu tidak punya uang, karena itulah kamu menggunakan kartuku?" Gadis itu hanya bisa menyela. Luke bisa melihat pembuluh darah berdenyut di kepala gadis itu. Dia menoleh untuk melihat pemuda itu. "Kamu harus memberikan uangmu kepada pacarmu. Melayani Anda dengan benar karena menyebut saya penculik." Luke bergumam pada dirinya sendiri saat dia berlari ke gang di sebelah gedung. Pasangan itu tercengang sejenak. Mengingat apa yang Luke katakan sebelum dia pergi, gadis itu menginterogasi pacarnya lagi. "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memaksimalkan kartumu? Juga, apa yang kamu katakan barusan? Biarkan aku pergi. Permisi. Anda bahkan tidak bisa mengatakan, kami, ketika kami berlari untuk hidup kami." Pemuda itu bohong. "Apakah kamu juga ditipu?" Gadis itu menyeringai. "Dia menyelamatkan kami dan tidak memeras uang dari Anda sama sekali. Kamu sangat takut sehingga kamu secara tidak sengaja mengatakan yang sebenarnya, kan?" Petik 2. Pria muda itu tersipu, tetapi ada ekspresi bersalah di matanya. Jelas, gadis itu telah memukul paku di kepala. Tapi mereka baru saja mulai berkelahi, ketika 2 mobil van berhenti di dekat mereka, dan 2 kelompok wartawan keluar dan bergegas untuk mewawancarai mereka. Salah satu reporter wanita lebih tegas. "Aku akan mengambil pria itu dan kau mengambil wanita itu. Mari kita pisahkan mereka. Anda tidak ingin saluran lain mengalahkan kami, bukan?" Reporter pria dari stasiun TV lain dengan cepat menerima lamaran itu.
Liputan awal berarti penayangan yang lebih tinggi. Pada saat itu, banyak orang memperhatikan malaikat bersayap hitam. Hah? Julukan seperti apa malaikat bersayap hitam? Orang bodoh mana yang datang dengan ini? Kedengarannya mengerikan. Sambil menggerutu dalam hatinya, reporter pria itu menarik gadis itu ke samping dan menawarkannya $200 untuk wawancara. Secara alami, gadis itu menerima tawarannya. Bahkan jika tidak, pacarnya yang tak tahu malu akan setuju dengan reporter wanita tua itu. Pada akhirnya, pacarnya benar-benar setuju untuk diwawancarai, dan hanya untuk $100. Tentu saja, reporter wanita itu sebenarnya bukan wanita tua. Dia hanyalah wanita pekerja dewasa yang khas, dan baru berusia 29 tahun. Di ujung lain, Luke masih dikejar oleh beberapa helikopter. Mereka semua adalah paparazi profesional yang telah mengikuti berita selama beberapa dekade dan memiliki koordinasi udara dan darat yang sangat baik. Fan berita datang dan menghentikan pasangan itu, sementara helikopter tidak membuang waktu mengikuti Luke. Namun, menggunakan medan yang rumit sebagai penutup, Luke segera menyingkirkannya. Setelah membantu 4 petugas patroli lainnya menjaga sekelompok pengedar narkoba bersenjata yang terpojok, helikopter muncul lagi. Anda benar-benar paparazi super. Apakah Anda memiliki hidung mancung juga? Mengutuk dalam hati, Luke menyerah. Batman adalah berita terbesar malam itu, tidak mungkin reporter akan membiarkannya. Pergilah. Luke bersembunyi di antara gedung-gedung lagi. Helikopter mencari bola-balik di langit malam tetapi tidak dapat menemukannya sama sekali. Beberapa menit kemudian, Luke meludah saat dia merangkak keluar dari selokan dan mengutuk, "Seasteriste. Anda paparazi berhasil melakukan sesuatu yang ratusan penjahat bersenjata tidak bisa. Makhluk paling menakutkan di dunia adalah pengamat." Merunduk ke gedung di dekatnya, dia dengan cepat melepas peralatannya, lalu mengirim pesan ke Selina. "Kamu ada di mana sekarang?" Selina, Redik Plaza di distrik pusat. Luke, pemberitahuan dari PD. Itu berisik di ujung Selina. "Iya, ada pesta makan malam di lantai atas saat gempa terjadi. Semua peserta terjebak di sana." Saat dia mengenakan pakaian biasa, Luke berkata seenaknya, "Mereka terjebak, tidak mati. Kenapa kami dipanggil?" Selina berkata dengan murung, "Mereka hebat, mereka tidak bisa lari menuruni tangga. Landasan pendaratan di atap juga terhalang oleh logam yang jatuh. PD sekarang ingin kita menjatuhkan mereka. Saya benar-benar tidak tahu untuk apa semua makanan yang dimakan orang-orang besar ini." Luke merasa geli. Ini untuk memberi kekuatan pada otak mereka untuk menghasilkan lebih banyak uang. Selina sedang tidak ingin bercanda saat ini. "Sebaiknya kau cepat. Beberapa orang telah bertanya tentang Anda. Aku bilang kamu membantu di tempat lain." Petik 2. Luke berganti pakaian, melompat keluar jendela, dan mulai berlari. "Aku akan sampai di sana dalam 5 menit. Dia hanya berjarak 1 kilometer dari Redik Plaza. 5 menit adalah waktu yang cukup baginya untuk sampai di sana." Berjalan melewati gang-gang dan gedung-gedung yang tidak memiliki kamera pengintai, Luke mencapai Redik Plaza 3 menit kemudian. Dia memakai lencananya dan hendak masuk, ketika teleponnya berdering. Itu dari Claire. Dia tidak terlalu gugup, tidak ada yang mungkin terjadi pada Claire. Ketika Selina keluar, dia telah meninggalkan Gold Nugget di rumah untuk melindungi Claire. Kemampuan simbiosis anjing adalah keterampilan yang menyelamatkan nyawa, atau Luke tidak akan menerimanya sama sekali. Saat dia bergerak, Luke mengangkat panggilan itu. "Apa?" "Ke atas." "Claire, Luke, kamu baik-baik saja?" Lukas tersenyum. "Bagaimana aku tidak baik-baik saja? Aku bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun." Claire merasa lega pada awalnya, tetapi kemudian bertanya dengan gugup lagi, "Di mana kamu?" "Luke, di pusat kota Redik Plaza." Tertegun sejenak, Claire lalu menghembuskan napas pelan. "Itu keren. Apakah Anda ingat teman saya Blake? Luke, yang dari kontes pemandu sorak, yang ayah tirinya di masa depan adalah Raja Super." "Claire, itu benar. Dia di tempat parkir bawah tanah di Redik Plaza. Dia mengatakan bahwa dia terjebak di bagian yang telah runtuh. Bisakah kamu meminta seseorang untuk?" "Luke, oke, aku mengerti. Penampilan, nomor telepon." "Claire, biarkan aku memeriksanya." Dia dengan cepat menyebutkan nomor. Dia 18 tahun. Dia sangat cantik, dengan rambut hitam dan mata biru keabu-abuan. Mereka besar dan cantik dan terlihat seperti kucing. Lukas, hanya itu. Deskripsinya cukup kabur, tapi pada dasarnya sudah cukup. Claire, ya, dia setidaknya seorang ekap, dan dia memiliki yang indah. Anda akan mengerti ketika Anda melihatnya, Anda tidak dapat melewatkannya. Petik 2.
Anda seorang gadis, mengapa Anda memperhatikan ukuran cangkir teman Anda? Luke mengejek dalam hati. Dia mempercepat langkahnya dan berkata, "Oke, saya akan pergi ke tempat parkir bawah tanah. Aku akan memberitahu Blake untuk meneleponmu nanti." Claire, kamu harus hati-hati. Jika terlalu berbahaya. Lukas tersenyum. Berhentilah khawatir, aku memiliki lebih banyak pengalaman daripada kamu. Benar, hubungi Robert dan Catherine sekarang juga dan beritahu mereka bahwa kami baik-baik saja. Dia mengerti apa yang coba dikatakan monyet kecil ini. Pada akhirnya, Claire lebih peduli pada kakaknya. Dia menelepon Luke hanya untuk melihat apakah dia bisa menemukan orang lain untuk menyelamatkan Blake, bukan pergi sendiri. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa polisi sibuk malam ini.